Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hesti Dwi Rahmawati, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 10 Kota Bogor. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata pelaksanaan budaya positif di sekolah. Sistematika penyampaiannya meliputi tema, latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa, dan daya dukung pelaksanaan budaya positif di sekolah. Tema yang saya ambil dalam aksi nyata modul 1.4 kali ini adalah membangun budaya positif di sekolah dimulai dari diri sendiri. Latar belakang penerapan budaya positif ini adalah perkembangan dunia digital yang semakin canggih. Pengaruh negatif dapat masuk dengan mudah, sehingga budaya positif diperlukan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif tersebut dan tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pelaksanaan budaya positif di sekolah diantaranya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik, membentuk keyakinan kelas yang dapat memperkuat solidaritas, serta melaksanakan disiplin positif pada peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan nyaman. Adapun tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan budaya positif ini akan terlihat ketika peserta didik mampu mengikuti tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran. Peserta didik mampu menjaga kenyamanan belajar di kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang dibentuk, serta peserta didik mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan baik. Dalam lini masa pelaksanaan budaya positif, saya memulainya di bulan Januari 2022 dengan pembentukan keyakinan kelas. Kemudian akan diobservasi selama sekitar 6 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei, dan di akhir bulan Juni nanti akan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan keyakinan kelas budaya positif di setiap kelas. Dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah, saya tentu tidak dapat bekerja sendiri. Saya memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara intern maupun ekstern. Secara intern dalam lingkungan sekolah, saya memerlukan kolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, wakil kepala sekolah, hingga kepala sekolah. Sedangkan secara ekstern, saya memerlukan kerjasama dengan orang tua siswa. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat aksi nyata proses pembentukan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Ada dua kegiatan utama, yaitu pembentukan keyakinan kelas dan sosialisasi budaya positif di sekolah. Udah, baru ditempel di depan langsung. Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyaban dari kelas 10 IPA 5. Saya setuju dengan adanya aturan-aturan yang telah disepakati bersama-sama oleh kelas 10 IPA 5 ini. Dengan harapan 10 IPA 5 ini kedepannya akan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Steno Syarani dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya dengan adanya kesepakatan, keyakinan, dan konsekuensi dalam kelas sejarah Indonesia itu cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Jera Fitri dari kelas 10 IPA 5. Dengan adanya kesepakatan dan keyakinan, saya setuju karena akan membuat kelas menjadi lebih kondusif dan akan terasa nyaman. Harapan saya untuk ke depan. Dalam kegiatan webinar dengan tema budaya positif di sekolah dimulai dari diri sendiri, saya mengambil bentuk sharing session. Sosialisasi budaya positif kepada rekan guru merupakan salah satu upaya untuk berbagi pengalaman dan memahami materi tentang budaya positif yang dimulai dari dalam diri sendiri. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan lagu Mars Guru Penggerak.
Luar biasa. Teman-teman yang saya hormati semuanya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa webinar ini kita akan mengambil format sharing session, di mana kita mengobrol santai, seperti tadi, tapi tetap berbobot. Dan nanti di sesi pertama, narasumber akan mengambil kesempatan pertama untuk memaparkan materinya dan menceritakan pengalamannya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, setelah itu kami akan mengajak teman-teman untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang budaya positif di sekolah masing-masing, karena siapa tahu dari pengalaman teman-teman tentang budaya positif di sekolah akan menjadi inspirasi buat kita semua di sini untuk kemudian kita terapkan di sekolah masing-masing. Dan di samping itu juga nanti ada sesi tanya jawab. Ya, mungkin kita akan berikan kesempatan jika teman-teman ingin bertanya, dan persilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bertanya pada kolom chat box, dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan tempat bekerja. Iya, hatur nuhun Pak Saifuddin, hatur nuhun juga Pak Furqan yang sudah dibajak hari Sabtu weekendnya nih. Juga untuk teman-teman guru yang alhamdulillah sudah hadir membantu. Nah, karena ini sebenarnya adalah bagian dari tugas saya dalam diklat untuk melakukan aksi nyata, dan kebetulan kali ini adalah aksi nyata dalam bentuk sharing session. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini judulnya adalah budaya positif di sekolah. Kenapa saya pakai ada judul keduanya, yaitu dimulai dari diri sendiri, karena kalau biasanya kan kita bicara budaya positif, kadang anggapannya itu adalah pada satu program di sekolah yang menjadi ciri khas ya, karakter dari sekolah itu apa gitu. Tapi di sini saya tidak mau bicara tentang hal yang dalam skup yang lebih luas itu ya, tapi saya memulai dari diri kita aja dulu sendiri ya, untuk menanamkan budaya positif tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin materi, mudah-mudahan kita kejar waktunya ya. Antara lain yang pertama tentang teori kontrol, stimulus respon, kemudian ada disiplin itu apa sih, dan ada motivasi yang apa ya, seorang itu melakukan mengikuti keinginan untuk disiplin atau tidak. Nah, ini juga ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia, sampai puncaknya itu atau yang jadi poin pentingnya ini sebenarnya adalah segitiga restitusi. Ya. Nah ini berikutnya, nah ini kembali ke diri kita. Jadi ketika menghadapi tadi kita udah, oh ada disiplin yang harus kita terapkan disiplinnya, tapi disiplin yang positifnya itu satu. Terus dalam menerapkan disiplin positif itu kita harus melihat apa sih motivasi dari setiap perilaku yang dilakukan, terus juga melihat kebutuhan dari yang dilakukan itu apa gitu, kenapa sampai dia melakukan itu. Nah barulah kita akan mengambil posisi sebagai apa nih di sini. Nah kita di sini kita ada 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Misalnya yang pertama di sini ada sebagai penghukum, nah ada yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau juga sebagai teman, nah sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima itu adalah sebagai manager. Gitu. Nah, ada 3 tahapan sebenarnya dari proses segitiga restitusi ini ya. Nah, ini ciri-cirinya dulu, jadi bukan untuk merebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus juga untuk memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan. Juga untuk menuntut, untuk melihat ke dalam diri. Ya. Jadi memunculkan motivasi intrinsik si anak untuk belajar disiplin. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus juga ada lagi di sini ciri-cirinya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Ya. Karena ada dialog, ada kolaborasi, fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini yang tadi Bu Nida. Ini ya ingatkan itu karakter. Ya. Restitusi itu untuk menguatkan. Jadi bukan untuk menjatuhkan, melemahkan, atau membuat si anak itu merasa bersalah. Tapi justru sebagaimanapun anak melakukan kesalahan, ya, kita nggak boleh menjatuhkan mereka. Tapi kita justru harus berusaha supaya si anak ini menyadari dan akhirnya bisa kuat kembali. Mengalir dari kesalahannya, memperbaikinya. Fokus pada solusi supaya si anak itu bisa menemukannya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan jati diri yang berbeda kalau kita bilang ya. Jadi dia ketika kembali ya udah dalam kondisi yang lebih kuat, sudah bisa, ya, saya salah, saya harus begini, menyadari, munculkan motivasi. Sesi sharing nih ada teman kita yang langsung mau bertanya atau mau menanggapi, Ibu Yuli. Mangga Ibu Yuli, silakan di unmute mikrofonnya. Silakan Bu.
Ya, terima kasih. Aduh, keren banget materinya. Sambil flashback juga benar sih ya kalau dari paparan. Benar, keren banget. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh gini, ada nggak sih standarisasi gitu loh untuk waktu memberikan kesempatan siswa itu dan kita saya maksudnya dalam hal ini sebagai guru untuk mengetahui ini masa toleransi perubahan posisi dari yang restitusi tadi. Mungkin penutupan sih itu aja ya. Atur pisan untuk ini kan memang perjalanan luar biasa, 6 bulan nggak gampang gitu. Demikianlah rangkaian kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Saya Hesti Dirahmawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.